Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi sumber energi panas, kenaikan suhu, dan pemuaian serta penyusutan. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama, ini ada gambar seorang anak yang sedang merasakan hangatnya sinar matahari. Pada gambar kedua, ada seorang ibu yang menjemur pakaian sampai kering di bawah sinar matahari. Dan gambar yang ketiga, ada air yang sedang direbus dengan api. Nah, dari ketiga gambar ini, apakah persamaan dari ketiga gambar ini? Ya, persamaannya adalah ketiga gambar ini adalah sedang menggunakan atau merasakan energi panas. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari kalor. Beragam aktivitas manusia berhubungan dengan kalor atau yang disebut dengan energi panas. Apa itu kalor? Kalor adalah panas, merupakan energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Apa saja ya sumber energi panas itu? Sumber energi panas yang pertama adalah matahari. Kemudian yang kedua adalah api. Yang ketiga adalah listrik. Dan yang keempat adalah gesekan antara dua benda. Matahari yang merupakan sumber energi panas utama bagi manusia ini sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian api ini digunakan yang pertama untuk memasak dan juga untuk menghangatkan tubuh. Sumber energi panas dari listrik ini contohnya digunakan untuk menyetrika baju dan juga untuk menanak nasi. Sumber energi panas yang berupa gesekan antara dua benda seperti ketika kita menggosokkan telapak tangan atau menggosokkan dua buah batu. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Pernahkah kamu membuat teh panas atau membuat es jeruk? Ya, mungkin kalian pernah membuat salah satu dari minuman ini. Teh panas dan juga es jeruk. Berdasarkan gambar ini, bisakah kalian mengira-ngira manakah yang memiliki panas yang lebih tinggi? Ya, jika berdasarkan gambar, yang memiliki panas yang lebih tinggi adalah teh panas. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering ya mengukur panas dengan sentuhan telapak tangan. Indra peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Namun, indera peraba ini tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda. Nah, besaran yang dapat menentukan panas itu disebut dengan suhu atau temperatur. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh ilmuwan Italia yang bernama Galileo Galilei menggunakan udara dan air. Kemudian pada tahun 1714, ilmuwan Jerman yang bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia yang bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Nah,
Gambar ini adalah contoh termometer yang dibuat oleh Galileo Galilei. Dan yang ini adalah termometer yang berisi air raksa. Berikut ini adalah jenis-jenis termometer. Yang pertama adalah termometer air raksa. Yang kedua, termometer digital. Dan yang ketiga, termometer inframerah. Nah, ini ya contoh dari termometer air raksa. Kemudian, ini adalah contoh dari termometer digital. Dan yang ini adalah contoh dari termometer inframerah. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian dan juga penyusutan. Apa perbedaan antara pemuaian dan penyusutan? Adakah di antara kalian yang tahu? Ya, pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Apa saja benda-benda yang mengalami pemuaian dan penyusutan? Yang pertama, kaca jendela. Bingkai kaca ini dibuat lebih besar dari kacanya agar kaca tidak pecah saat mengalami pemuaian karena terkena panas. Benda berikutnya yang mengalami pemuaian dan penyusutan adalah ban sepeda, ban motor, dan juga ban mobil. Pengisian udara pada ban dibuat tidak terlalu penuh karena terlalu banyak udara dapat membuat ban meletus ketika terkena panas. Contoh berikutnya bendanya adalah kabel listrik atau kabel telepon. Nah, kabel listrik ini dipasang kendur antar tiang. Mengapa? Agar saat malam hari tidak putus ketika mengalami penyusutan. Kemudian gelas kaca. Gelas kaca ini akan memuai ketika terkena air yang terlalu panas. Berikutnya, rel kereta api. Sambungan antar rel kereta api dibuat renggang sebagai ruang muai agar rel tidak bengkok saat terkena panas. Dan juga contoh benda berikutnya adalah termometer. Cairan yang ada di dalam termometer akan memuai sehingga dapat digunakan untuk mengukur suhu. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.